Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dipenuhi oleh sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari saya akan mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa dari lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada dapat jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, lawanku sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Saya memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku
tinggalkan diriku. Hatiku Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus dan
Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dan tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu yang indah kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak mencari pengkhotbah yang hebat, Engkau tidak mencari pemuji yang bertalenta, Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, biarlah pagi hari ini Kau mendapati hati orang-orang-Mu, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyembah Engkau
di dalam roh dan kebenaran. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Kami rindu Tuhan setiap apapun yang kami akan kerjakan sepanjang minggu ke depan ini. Firman-Mu sungguh-sungguh menerangi langkah-langkah kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati, siap menerima segala yang baik daripada Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom. Saya bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya selain daripada keselamatan sebagai harta kita yang istimewa yang diberikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus, saya percaya kehidupan kita bukan hanya dimaksudkan untuk menerima keselamatan. Kehidupan kita dimaksudkan Tuhan ketika dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan rindu kita mengalami kuasa-Nya. Tuhan rindu kita mengalami kemuliaan-Nya. Tuhan rindu kita menjadi saksinya. Amin. Dan hari ini saya akan melanjutkan tema khotbah sepanjang bulan ini, bahwa kita belajar tentang kuasa Tuhan. Dan salah satu kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan yang kekal yang kita miliki. Ya. Apa itu kehidupan yang kekal? Kuasa seperti apa yang kita akan alami ketika kita sadar kita memiliki kehidupan yang kekal? Amin. Siapa yang percaya betul bahwa hidupmu itu memiliki kuasa di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Saudara percaya? Ketika saudara percaya Yesus, kuasa kehidupan yang kekal itu ada di dalam hidup kita. Tapi itu tidak berhenti saat kita menerimanya. Tuhan rindu kita terus melangkah lebih dalam, lebih maju lagi. Untuk kita boleh menerima yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan mau bawa kita dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Baik, hari ini kita akan lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai yang kelima, cuma 5 ayat ya kita lihat. Tapi fokusnya itu di ayat yang ketiga. Saya bacakan dengan cepat. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ada amin saudaraku? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lalu apa itu? Kuasa kehidupan yang kekal adalah mengenal Tuhan yang benar. Ada amin. Kuasa kehidupan yang kekal itu ada di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Ya, kehidupan yang kekal tidak menunggu kita nanti di sorga baru kita tahu ada kehidupan yang kekal. Selama kita hidup dan kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sudah di dalam kuasa kehidupan yang kekal. Dan Tuhan mau kita terus melangkah maju, terus maju. Makanya waktu Yesus, ingat nggak cerita Yesus waktu lihat Petrus dan teman-temannya tidak dapat ikan?
Betul? Sudah semalaman mereka menjala tidak dapat ikan. Lalu Tuhan bilang apa? Mari kita ke tempat yang lebih dalam. Coba bilang sama sebelah-sebelahmu, mari kita ke tempat yang lebih dalam sama Tuhan. Ada amin? Mau gak lebih dalam lagi sama Tuhan? Kehidupan yang kekal bukan berbicara nanti di sorga. Kehidupan yang kekal bukan berbicara sesuatu yang gak bisa kita bayangkan. Kehidupan yang kekal adalah sekarang, saat ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan di ayat ketiga, ini penting sekali. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus pernah mengatakan ini, kalau kau mengenal aku, kau akan mengenal Bapakku di sorga. Ada amin? Mau mengenal Bapa lebih dalam? Kenalilah pribadi Yesus secara pribadi. Tidak ada cara lain. Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa itu bukan hanya datang nanti di sorga. Datang mendekat ke dalam hadiratnya, mendapat pengenalan akan Bapa. Kalau tidak melalui aku. Jadi jalannya itu cuma satu, Yesus. Jadi saudara dan saya ini dapat jalan yang eksklusif melalui Yesus. Jalan yang lain itu sudah ditutup. Nggak ada jalan lain. Saudara mau cari pribadi siapa yang bisa membawa kita kepada Bapa? Tidak ada kecuali Yesus. Makanya Kisah Para Rasul mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Dia. Saudara mau bandingkan dengan siapa? Nama siapa yang lain? Nggak ada kecuali Yesus. Ya. Kalau orang di luar sana bilang banyak jalan menuju Roma, tapi kalau kita orang percaya hanya satu jalan menuju kepada Bapa. Dan itu cuma melalui Yesus. Nggak ada jalan lain. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kata mengenal di sini bukan sekedar kita tahu siapa Tuhan itu. Mengenal itu berbicara hubungan yang intim. Mengenal itu berbicara kita tahu persis dengan benar siapa yang kita kenal ini. Jadi mengenal bukan hanya sekedar tahu. Ya kita harus mengenal dengan benar antara kita ciptaannya yang sekaligus umat kepunyaan Allah dengan Tuhan yang telah memanggil dan memilih untuk menyelamatkan kita. Ya. Yang secara otomatis disertai seharusnya dengan pengalaman pribadi. Yang membuat kita menghasilkan buah kekekalan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara kalau baca Injil, siapapun yang bertemu dengan Yesus, apalagi mengenal Dia lebih dekat, bukankah hidup mereka berubah? Ada amin? Ketika orang-orang itu bertemu dengan Yesus dan memberikan hidupnya untuk percaya kepadanya, bukankah dari kehidupan orang itu muncul buah-buah pertobatan? Yang tadinya hidup dalam dosa, terus mereka meninggalkan dosa. Yang tadinya hidup dalam kekerasan, mereka menjadi orang-orang yang dibentuk Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut, penuh kesabaran. Yang tadinya tidak ada sukacita, wanita Samaria itu tidak ada sukacita sama sekali. Bertemu dengan pria yang model bagaimanapun tidak ada sukacitanya. Yang ada hanya kehampaan dan kekosongan.
Dia cari kepuasan dari dunia ini, yang ada dia cuma haus dan bertambah haus. Tapi waktu dia ketemu sama Yesus, dia yang tadinya tidak ada sukacita, dia yang tadinya hidup dengan penuh segala kepahitan dan kekecewaan, dia berlari ke kotanya dengan penuh sukacita. Dan tidak pernah tahan untuk tidak menceritakan siapa yang dia jumpai. Saya percaya orang Kristen yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak akan pernah tahan untuk tidak menceritakan kebaikan Tuhan. Menginjili orang bukan pakai metode A, B, C, D. Menginjili, memberitakan kabar baik, itu ketika engkau mengalami Tuhan. Gak perlu didorong-dorong, gak perlu dipaksa-paksa. Ketika kau ngalamin Tuhan, seperti wanita Samaria itu, dia berlari untuk menceritakan kepada siapapun. Tidak ada panitia KKR, halo? Tidak ada sound system, betul? Tidak ada hal-hal yang harus dipersiapkan dan butuh dana yang besar. Biasanya kalau KKR kan butuh dana yang besar, ini hanya satu orang yang mengalami Yesus. Satu kota datang percaya kepada Tuhan. Makanya saya percaya satu orang itu berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita dipilih dan dipanggil Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kita yang kekal. Alkitab mengatakan hasilkanlah ya buah. Apa buah itu? Buah pertobatan. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, kita bertobat dari apa? Dari dosa. Dari apa? Dari segala kejahatan dan kelemahan kita. Kan banyak kelemahan kita. Karakter kita waktu berdosa itu begitu banyak hal-hal yang jahat. Begitu banyak menyakiti orang di sekeliling kita. Tapi waktu kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percayalah ketika kau terus mengalami Dia, terus di dalam hadiratnya, terus mengalami firman-Nya, saya percaya pelan tapi pasti hidupmu pasti berubah. Tidak ada orang yang tidak berubah kalau ngalamin Tuhan. Semua pasti berubah. Ya. Ya, jadi jika seorang mengatakan aku mengenal Tuhan dan tidak ada buah pertobatannya yang dihasilkan seturut dengan pengakuannya bahwa dia sudah mengenal Tuhan, saya justru mengatakan bahwa orang itu sebenarnya belum diselamatkan. Belum sungguh-sungguh diselamatkan. Dia baru ngaku doang. Karena firman Tuhan jelas sekali mengatakan, hasilkanlah buah seturut dengan pertobatanmu. Jadi memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi kita orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita nggak akan pernah bertumbuh. Nggak akan. Dan kita tidak akan pernah menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan bukan hanya itu, memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin paham akan rencana-rencana Tuhan. Ada amin. Waktu kita kenali Tuhan kita dengan benar, kita pun tahu isi hatinya untuk kita. Kita pun tahu rencananya untuk kita. Ada amin saudaraku. Semakin paham kita akan jalan-jalan Tuhan, semakin sadar kita kebergantungan kita akan Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus itu tidak punya metode khusus untuk mengajarkan jemaat mengenal Tuhan. Cara dia satu-satunya, karena dia tahu tidak ada satupun manusia bisa mengubah orang lain.
Tidak ada satu manusia pun yang bisa bawa orang itu mengenal Tuhan lebih daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita beruntung, Bapa di sorga, karena kita punya doa Bapa kami, kan kita tahu Bapa kita di sorga, betul? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa yang dikirim untuk menyertai kita selama-lamanya dan membawa kita kepada kebenaran? Pengenalan kita akan Bapa dan Yesus, Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus, cara satu-satunya dia lakukan adalah dia berdoa dan dia mengajarkan keteladanan hidup. Bagaimana pengenalan dia yang benar akan Tuhan. Makanya doa dia di Efesus 1 ayat 17 jelas sekali mengatakan, dia doa itu seperti ini. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Siapapun hamba Tuhan, mau gelarnya apapun, tidak akan pernah bisa bawa engkau ke dalam pengenalan yang benar sebagaimana yang bisa dilakukan Roh Kudus. Sebut satu nama hamba Tuhan yang paling terkenal di muka bumi ini, tidak sebanding dengan apa yang bisa dilakukan Roh Kudus. Makanya kita harus menghormati para hamba Tuhan. Tapi kita harus sadar mereka hanya manusia. Punya kelemahan, punya kesalahan, punya ketidakmampuan. Dan kemampuannya terbatas. Cuma Roh Kudus yang bisa bawa kita mengenal Bapa dan Yesus dengan benar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya sudah 22 tahun jadi gembala, tapi doa saya akan tetap sama seperti hamba-hambanya yang terdahulu. Yang saya minta untuk jemaat adalah supaya jemaat dipenuhi roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan dengan benar. Saya nggak mau muluk-muluk doain jemaat Tuhan, berkati mereka jadi kaya raya, berkati mereka dengan segala hal yang luar biasa yang dicari oleh, enggak. Saya cuma rindu jemaat ini. Dari sejak saya merintis jemaat ini, diutus dari Depok, satu firman Tuhan yang saya pegang sebagai visi untuk membawa jemaat ini. Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allah, dia akan jadi orang yang kuat. Kuat jasmani, rohani, jiwa raganya. Untuk apa? Melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan kehendaki. Dia akan bertindak. Dia nggak akan tinggal diam. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Jadi mintalah roh hikmat. Jangan minta yang hanya sementara yang bisa habis di dunia ini. Ngengat dan karat bisa akan memakannya. Mintalah roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Tuhan. Ingat nggak Salomo? Salomo nggak minta nyawa musuh-musuhnya. Salomo nggak minta kekayaan. Salomo nggak minta kekuasaan. Dia cuma minta satu, Tuhan berikan aku roh hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin umatmu yang besar ini. Lalu Tuhan bilang apa? Karena kau nggak minta nyawa musuh-musuhnya, karena kau nggak minta kekuasaan, karena kau nggak minta harta, aku berikan semuanya itu. Karena kau cuma minta roh hikmat. Makanya betul Yesus katakan nih, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya akan ditambahkan. Kalau kau kejar harta, kau kejar kekuasaan, kau akan kecewa dan akan haus lagi dan haus lagi. Tapi kalau kau kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan dipuaskan. Siapa yang mau dipuaskan dalam hidup ini? Amin. Amin. Kan ada lagunya kan? Dipuaskan itu sama, kalau orang kenyang itu puas nggak dia?
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Apa katanya? Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara mau dikenyangkan Tuhan? Kenyang itu bukan hanya jasmani. Roh kita dikenyangkan Tuhan. Puas kita dalam hadirat Tuhan. Puas kita karena kebenarannya. Puas kita karena pribadinya. Bukan apa yang dimilikinya, tapi karena pribadinya. Amin. Amin. Kalau orang gak puas itu ya, pasti gampang kecewa. Orang gak puas itu pasti gampang marah, betul gak? Kalau saudara makan di restoran, mahalnya minta ampun. Tapi ketika saudara makan rasanya gak sesuai dengan pengharapan saudara, ekspektasi saudara, apalagi ada hal-hal yang gak enak terjadi di situ. Saudara bisa marah gak? Bisa kecewa gak? Bisa ngomong gak akhirnya sama orang lain? Jangan ke restoran itu. Tapi waktu kita puas, waktu kita merasa kita ini betul-betul menikmati, nggak usah disuruh-suruh, kita pasti cerita sama orang lain. Betul nggak? Kita pasti ajak orang lain ke restoran itu, betul tidak? Dan bahkan kita pengen tahu siapa chefnya. Saya bersyukur ada anak-anak di jemaat ini yang rindu jadi chef-chef hebat nantinya. Mau sekolah kuliner, mau sekolah apa. Itu bagus. Tapi kenalilah chef hidupmu yang namanya Tuhan Yesus. Kau akan puas seumur hidupmu. Bukankah Mazmur 23 katakan apa? Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Keren gak itu? Puas kita. Orang puas itu akhirnya suka apa? Bercerita, memuji, betul? Kalau dia gak puas, orang gak puas, salah satu tandanya ya, dia larinya kemana? Alkohol, rokok. Ada yang tanya sama saya, Pastor, itu orang merokok itu berdosa nggak? Saya bilang, di Alkitab sih nggak ada tulisan dilarang merokok. Kalau kamu mau tahu merokok itu dilarang, kamu ke pom bensin. Tulisannya lebih besar daripada di Alkitabmu. Dilarang merokok, betul. Daripada kau cari susah-susah, udah Alkitabmu udah tulisannya kecil, kau cari nggak dapat, mendingan kau ke pom bensin, baca itu gede tulisannya, dilarang merokok. Lah kalau orang aja tahu merokok itu sesuatu yang akan merusak, jadi pom bensin aja bisa bikin meledak pom bensin. Saya bilang orang yang merokok ataupun lari ke hal-hal narkoba itu sebenarnya mereka cuma satu masalahnya, hidupnya tidak puas. Halo, betul nggak? Lihat ya, perhatikan ya. Saya pernah mahasiswa ya. Kalau sudah diundang namanya tarupan kata orang Palembang tuh, bujang tarup galo, begancang datang galo. Masalahnya perbaikan gizi kan. Makannya banyak kan, mau seabrek-abrek juga makannya. Tapi ujung-ujungnya apa? Dulu belum kenal Tuhan. Ujungnya apa? Sudah makan rendang, makan ayam, makan segala macam yang enak-enak di pesta itu. Ujungnya tetap apa ngomongnya sama temennya? Masem ya. Ada rokok enggak? Artinya apa? Udah makan yang enak-enak pun masih belum puas.
ada sesuatu yang kurang di dalam hatinya. Sekali lagi saya mau tanya, saudara mau betul-betul puas dalam hidup ini? Alami Tuhan, nikmati Tuhan, bergaullah dengan Tuhan. Kau pasti puas, kau pasti kenyang. Lahir dan batin kau kenyang. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaannya sekarang. Nah, ada pertanyaannya kan? Yang pertama, sampai berapa lama kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan sehingga kita beroleh hidup yang kekal? Sampai berapa lama? Pertanyaannya sampai berapa lama sih kita harus mengenal Tuhan? Jawabannya apa? Ya sampai selama-lamanya. Artinya ini suatu tindakan yang harus kita lakukan terus menerus. Terus menerus. Sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi suatu hubungan yang karib dengan Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Menjalin hubungan itu ibarat sebuah kelas kehidupan yang gak ada habis-habisnya, betul gak? Coba kita renungkan ya. Seumur hidup kita, selalu saja ada hal yang baru yang bisa kita pelajari dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dari sahabat kita, maupun dari pasangan hidup kita. Betul tidak? Kalau betul-betul kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita, kita selalu dapat pelajaran yang baru setiap hari. Tapi kalau kita nggak punya hubungan yang baik, cuek, tidak peduli, yang ada apa? Yang kau lihat hanya kesalahan dan kelemahannya saja. Dan ujungnya kau menghakimi. Dan saudara tahu, siapa yang paling pandai menghakimi? Orang-orang yang tahu firman Tuhan. Kan saya sudah kasih tahu, kalau di bar mana ada orang saling menghakimi? Yang ada orang ketawa-tawa aja, betul nggak? Kau mau minum berapa botol pun nggak ada. Oh, kau minum 3 botol, kau nih berdosa, kau nih. Ada nggak di tempat di bar saling ngingetin kayak gitu? Nggak ada. Justru ahli Farisi, orang ahli Taurat yang menghakimi ketika lihat satu kesalahan atau dosa, betul? Jangan sampai kita jadi orang Kristen, tahu banyak firman Tuhan, tahu, tapi kita nggak ngalamin Tuhan, nggak ngalamin kasih karunia Tuhan. Menyedihkan, saya bilang, itu menyedihkan. Dia tahu ritual-ritualnya saja, dia tahu lambang-lambangnya saja, tapi tidak ngalamin pribadi Tuhan. Ya. Dan saya percaya kita diciptakan serupa dan segambar dengannya. Ada amin, saudaraku. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kita harus percaya ketika kita berpikir ingin menjalin hubungan yang intim sama Tuhan, kita harus yakin Tuhan selalu terbuka untuk menerima kita. Karena kita segambar dan seimage dengan Dia. Dan Dia rindu pada akhirnya ketika kita punya hubungan, kita ini merefleksikan karakternya Tuhan dalam hidup ini. Udah pasti. Dan saya percaya untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan, kita butuh firman-Nya. Saya mau tanya sama saudara, orang yang ngalamin berkat Tuhan, dia betul-betul ngalamin Tuhan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang punya kebenaran yang dia renungkan siang dan malam dan dia kerjakan, itulah orang-orang yang betul-betul
mengenal Tuhan. Loh, saudara ingat gak cerita orang kaya muda itu? Dia kaya kan? Betul gak dia kaya? Dan dia berpikir dari sejak muda dia sudah tahu firman toh? Betul tidak? Tapi pertanyaannya, waktu ketemu sang firman yaitu Yesus sendiri, Yesus cuma uji hatinya satu hal. Cuma satu yang diuji. Berkenaan tentang apa? Hartanya. Gagal dia. Padahal dia ngomong, aku sudah melakukan hukum Tuhan sempurna sejak aku muda. Tidak ada yang terlewatkan. Dan dia kaya. Apakah karena tahu banyak firman terus kaya itu membuktikan orang ini kenal Tuhan? Belum tentu. Jangan saudara terkagum-kagum dengan orang yang seperti itu. Kita harus tahu Tuhan yang paling tahu isi hati orang tersebut. Diuji satu hal, gagal. Tuhan ngerengek nggak untuk tarik dia, ikut Tuhan lagi. Waktu dia pergi dengan kecewa, enggak ditarik-tarik. Enggak berpikir Tuhan, nah hilang persepuluhan orang ini. Kepelayananku nggak ada. Dia langkah kaki lagi, dia jalan lagi. Itu di Lukas 18. Lukas 19, beda cuma satu pasal, ketemu siapa? Orang kaya lagi. Tapi nggak kenal Tuhan. Belum pernah ketemu Tuhan. Dia cuma punya kerinduan ketemu Tuhan. Dia orang berdosa. Namanya Zakheus. Kepala pajak. Saudara tahu gaji PNS terbesar di Indonesia adalah kepala pajak. 127 atau 116 juta. Berarti dari zaman dulu memang sudah terkenal. Kalau kuliah ekonomi kejarlah jadi kepala pajak. Kepala pajak kan dia kan kaya sekali. Kalau ahli-ahli teologi membahas kekayaan Zakheus itu berapa triliun gitu loh kalau dihitung sekarang. Kaya sekali. Orang muda ini diminta sama Tuhan kan, jual hartamu, kasih orang miskin ikut aku. Mau nggak dia? Nggak mau. Zakheus diminta sama Tuhan kasih hartanya. Tidak diminta, tapi dia ngalamin Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Itu sudah lebih dari cukup bagi dia. Dia tidak ketemu Tuhan seperti orang yang tahu firman Tuhan, orang yang kaya sebelumnya yang ingin ngetes Tuhan. Ketemu Tuhan hanya ingin ngetes Tuhan, hanya ingin tahu apa lagi yang aku harus kerjakan. Jangan berani-berani ngetes Tuhan. Datang untuk siap Tuhan. Your wish is my command. Permintaanmu itulah perintahku. Zakheus diminta enggak? Ketemu Tuhan aja udah senengnya minta ampun. Terus Tuhan bilang gini, aku nak ke rumah kau. Nah, kau laju ini. Lari dia kan cepet-cepet kan ke rumahnya, siapin keluarganya kumpul, betul? Dan orang-orang Farisi ahli Taurat yang tahu firman Tuhan dengan detail melihat itu dan berkata, lihat, dia bergaul dengan pemungut cukai. Dihakimi, betul? Tuhan gak pusing. Tuhan tuh belum sampai pintu rumahnya, belum sampai nih. Ada Tuhan minta hartanya? Ada gak sama Zakheus? Tidak. Zakheus bilang gini, Tuhan, separuh hartaku ku berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Terus berhenti sampai situ? Tidak. Siapapun yang pernah ku peras, aku ganti 4 kali lipat. Saya pikir Ibu Irma mungkin nanti harus bikin ceritanya itu, videonya, bikin cerita anak-anak.
Itu orang-orang saya percaya gini. Kan banyak yang ngutang sama Zakheus yang lagi ngiring Tuhan, betul nggak? Itu mungkin ada yang bawa timbo, ada yang bawa pacul, ada yang bawa apa. Orang-orang yang banyak utang ini kan lagi bawa barang, mungkin langsung mereka lempar semua. Hore! Mereka gembira, hore! Siapa yang kalau utangnya tiba-tiba dilunasi saudara sukacita? Kok kayaknya nggak ada yang sukacita? Utangnya sudah nggak terbayar lagi ya. Siapa yang kalau utang banyak, saudara tiba-tiba orang yang ngutangin saudara katakan utangnya lunas, ku ganti 4 kali lipat. Karena aku peres. Mungkin ngutangin pakai bunga. Kalau di kalangan orang Batak terkenal sekali pakai bunga. Tiba-tiba orang seperti ini mengatakan utangmu lunas plus ku ganti yang ku peras itu, yang ku tambah-tambahin itu 4 kali lipat. Pasti melonjak-lonjak nggak orang-orang itu? Iya. Karena orang ini ngalamin Tuhan. Saudara mau ngalamin Tuhan? Alami Tuhan secara pribadi. Ya. Waktu kita menjalin hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, saya percaya karakter Tuhan akan ditambahkan di dalam karakter kita. Terus bertumbuh, terus berbuah. Ada amin? Tuhan Yesus katakan, kalau kau melekat kepada aku yang adalah pokok anggur, maka kau akan berbuah lebat. Amin? Melekat. Kalau ada orang tanya saya, pastor, gimana sih caranya berubah supaya saya yang pemarah ini jadi penyabar, saya yang suka ngomongnya kasar ini jadi ngomongnya lebih baik, membangun, menyemangati orang. Nggak ada caranya, nggak punya metode saya. Cuma satu caranya, Alkitab ajarkan melekat sama Yesus. Saudara mau tanya cara? Saya nggak akan tunjukkan, oh kamu ikut ini, ikut retret ini, ikut seminar ini. Enggak saya rekomendasikan. Rekomendasi saya cuma satu. Datang kepada Tuhan, alami Tuhan. Bawa hidupmu, letakkan di bawah kakinya. Berdoa. Percaya, berdoa bukan hanya membawa kita menerima hal yang baik, tapi membuat kita dicabut segala yang tidak benar dalam hidup kita. Kekecewaan, kemarahan, kepahitan, berkurang hidup kita. Beban itu akan berkurang. Jangan berpikir ketika kau berdoa hanya ingin mendapatkan. Izinkan Tuhan mengurangi dirimu ketika kau berdoa. Makanya saya sama tim pendoa syafaat, saya kalau nggak sakit berat, terkapar kayak 3 hari yang lalu, 3 hari saya di rumah sakit itu 3 minggu yang lalu, nggak berhenti saya untuk berdoa syafaat. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit pun saya ingat sekali, saya langsung berdoa bersama tim pendoa syafaat. Sampai Pak Anes bilang, pastor sudah mau ikut doa bareng-bareng kita? Iya, kenapa? Kan saya sudah sehat. Padahal itu saya baru keluar dari rumah sakit, di perjalanan saya buka Zoom-nya. Saya mau ikut doa, karena saya tahu ada kuasa di dalam doa. Tuhan akan tambahkan pengenalan kita waktu kita berdoa. Tuhan akan nyatakan dirinya. Saya heran kalau orang Kristen mau kenal Tuhan, tapi nggak mau berdoa sungguh-sungguh. Nggak mungkin. Mau kenal Tuhan, tapi nggak baca firman sungguh-sungguh. Nggak mungkin. Nggak ada cara lain. You tanya saya caranya gimana, ya cuma itu caranya. Oke, selesai habis dinasihati, payah ngomong sama pastor kita nih. Giliran masalah suruh doa, baca firman. Doa, baca firman. Nah kau nak cara apa? Cara apa?
Mau saya ngurusin persoalanmu? Gila kayak aku. Ngurusin keluarga aja sudah banyak urusannya. Kemarin ada satu orang bilang, saya baru ngerti pastor. Ada jemaat pastor ngomong masalah dia sama saya. Pas saya tahu masalah dia, dan dia minta pendapat saya, pening pala aku. Ini baru satu teman di jemaat yang ngadu ngomong masalahnya minta pendapat. Pening pala aku. Laju emosi aku sama dia. Gara-gara dia pengen tahu jawabannya cak mano lagi caranya. Saya baru ngerti. Satu orang aja bikin saya pusing, nak marah sama orang itu. Lah pastor, puluhan orang belum itu di jemaat, belum lagi yang di luar jemaat, belum lagi orang-orang yang konseling. Saya bilang, kamu harus tahu, bukan karena kuat gagah, tapi karena roh Tuhan. Bukan karena perkataan hikmat manusia, tapi karena roh hikmat. Kalau kita pakai kekuatan manusia, gila kita. Sudah banyak surveinya, banyak hamba Tuhan itu stres dan ujung-ujungnya betul-betul jadi gila. Karena nggak kuat. Coba lihat orang kiri kananmu. Betul nian, ngurusi rumah tangga kita be pusing. Apalagi ngurusi wong. Makanya butuh pengenalan akan Tuhan. Bawa orang itu datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada kita. Bukan datang kepada solusi-solusi yang kita tawarkan. Datang kepada Tuhan. Kalau saya tahu nih, orang cerita nih masalahnya berat nih. Saya cuma akan bilang sama dia, saya mungkin gak ngalami apa yang kamu alami. Tapi saya tahu ada satu pribadi yang ngalami persoalan yang pernah dia alami lebih berat daripada kamu. Dan itu namanya Yesus. Dia tanggung semua dosa kita. Mau gak kau dapat jawaban dari dia? Saya cuma akan ambil gitar saya, nyembah Tuhan, ngajak dia berdoa. Gak ada cara lain. Kalau kita ngomong sembarangan, pakai cara kita, masalah dia beres tidak, nanti dia tambah kecewa, tambah marah, bisa-bisa kita yang dicarinya lagi, tidak selesai-selesai masalah dia. Mendingan kalau masalahnya belum selesai, dia merasa, kenapa nggak ada pertolongan Tuhan? Cari Tuhan terus, biarlah cari Tuhan terus, betul ya? Cari Tuhan aja terus, sampai selesai masalahnya diselesaikan Tuhan, betul? Daripada cari kita, cari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya waktu kita mengenal seseorang yang punya reputasi hebat aja kita bangga ya. Tapi kita harus bangga kita punya pengenalan akan Tuhan dan dialah pencipta segala-galanya. Ada amin? Kita kan bangga kan kalau ada orang yang punya reputasi yang baik, kita kenal sama orang itu. Bangga gak kita? Bangga ya? Tapi pernah gak kita sungguh-sungguh bangga karena kita mengenal dia? Yesus, yang adalah pemilik segalanya. Benar gak kita bangga sekali punya dia? Kadang-kala kita melupakan dia. Kita hanya kagum sama manusia. Jadi yang pertama saya mau kasih tahu, sampai kapan kita seharusnya terus belajar memiliki pengenalan akan Tuhan ya, sampai selama-lamanya. Gak ada cara lain. Terus berada dalam hadiratnya, berdoa, baca firman. Gak ada cara lain. Ya, saudara mau cari cara lain silahkan. Tapi siap-siap, resiko tanggung sendiri. Tapi kalau saudara tahu apa yang saya maksudkan ini, saudara cari Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, terus menggali firman Tuhan. Saya yakini, saya pastikan hidup saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan dia. Perjalananmu akan bergairah bersama dengan dia. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi? Pertanyaannya itu sekarang. Sudahkah?
Semua orang bisa saja mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan. Namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Lihat, bedanya cuma sedikit ya. Kalau saya tanya, saya ini sering, kalau penginjilan ke mahasiswa saya sering tanya gini. Kamu kenal Pak Jokowi nggak? Oh kenal, semua mahasiswa ketika saya kenal sama Pak Jokowi, kenal. Tapi pertanyaannya dibalik, Pak Jokowi kenal kamu nggak? Orang bisa saja ngomong dia kenal Tuhan, betul nggak? Kalau saya tanya, saudara kenal Tuhan nggak? Saudara pasti akan jawab, saya tahu Tuhan, saya kenal Tuhan. Tapi pertanyaannya dibalik, Tuhan kenal kamu nggak? Kalau ini betul-betul kita renungkan pertanyaan ini, saudara akan gemetar di hadapan Tuhan. Saudara nggak akan main-main lagi dalam hidup ini. Saudara nggak akan lakukan hal-hal yang jahat di dunia ini. Ketika saudara tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Kalau pertanyaan ini saudara renungkan baik-baik, apakah betul Tuhan mengenal saya? Jangan-jangan Matius 7 ayat 23, 24 berlaku sama hidup saya. Saudara tahu kan cerita Matius 7? Orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah kerjakan ini, demi namamu, pakai nama Tuhan lagi. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu, sekalian pembuat kejahatan enyah daripadaku. Oh, mengerikan sekali itu. Itu bukan orang biasa, orang-orang yang berteriak itu. Ini orang-orang yang ngakunya kenal Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal mereka. Selanjutnya, slide, coba. Ini, ayat ini luar biasa. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Kan ada lagunya, Yobel. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kita harus apa? Didapati apa? Saudara ngerti nggak maksud kata-kata ini? Tuhan tuh nggak tertarik dengan hartamu. Tuhan nggak tertarik dengan seberapa hebat pelayananmu. Bukankah orang-orang itu membanggakan pelayanan mereka? Ngusir setan demi namamu, doain orang sakit demi namamu. Tuhan nggak tertarik, nggak bangga dengan itu. Tuhan rindu engkau mengenal Dia lebih dalam. Tuhan rindu hatimu tuh setia sama Dia. Amsal jelas sekali mengatakan, banyak orang yang mengatakan dirinya baik hati, tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Lihat wajah-wajah orang di sebelahmu, pastikan mereka adalah orang-orang yang mau setia sama Tuhan. Oh, kalau dengan pasangan hidup aja nggak setia, ya gimana mau setia sama Tuhan? Kalau kita nggak setia ngurusin keluarga kita, nggak setia melakukan hal-hal yang kecil, kesetiaan dimulai dari hal yang kecil. Dan untuk belajar setia, kita harus melihat kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Halo?
Setiap kali kita merasa diri kita sudah setia, pandanglah Tuhan. Oh, belum ada apa-apanya. Dan kita akan terus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara mau belajar terus mengasihi Tuhan? Supaya firman ini berlaku atas hidupmu. Kau akan dikenal sama Allah. Kau dikenal oleh Allah oleh karena kasih-Mu, bukan oleh kehebatanmu. Makanya Rasul Paulus katakan yang terbesar itu kasih. Ada amin? Dan kita hanya bisa punya kasih waktu kita mengalami sumber kasih itu, yaitu Allah itu sendiri setiap hari. Ada amin? Kita ini cuma reflektor, memantulkan kasih Tuhan. Kita sendiri gak punya kasih, kita ini orang berdosa. Kasih kita itu terbatas sesuai dengan pikiran kita. Tapi kalau kasih yang dari Allah, itu kasih agape. Tidak terukur, tidak terbayangkan, dan tidak ada tuntutan apapun. Kalau kau masih menuntut, kau belum betul-betul ngalamin kasihnya Bapa. Saya berharap kita jangan sampai ya, jadi orang-orang seperti di Matius 7 itu ya. Jangan ya. Mudah-mudahan kita seperti yang di Matius 25, Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan yang setia. Masuklah di dalam perjamuanku, kata Tuhan. Saya rindu kok, nanti kalau kita pulang nih ke rumah Bapak, saya masih bertemu wajah-wajah saudara. Amin. Saya nggak ada kerinduan yang lain. Saudara mau diberkati luar biasa ataupun mengalami hal-hal pergumulan, itu memang prosesnya Tuhan. Setiap orang punya prosesnya. Tapi satu hal yang saya rindu, saudara mengenal Allah menjadi kuat dan bertindak dalam hidupmu. Itu kerinduan saya. Dan saya percaya kita semua ini diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Saya percaya oleh karena kita ngalami anugerah Tuhan, kita juga akan ngalami yang namanya pengenalan akan Tuhan. Anugerah Tuhan diberikan, kasih karunia diberikan bukan hanya untuk kita selamat, tapi membawa kita ke dalam pengenalan akan Dia lebih dalam lagi. Coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan apa? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bertumbuh. Kasih karunia itu bukan cuma sekali kita cuma langsung terima, sudah itu selesai. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh. Bertumbuhnya itu waktu kapan? Waktu kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Ya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ingatlah ini. Inti umat perjanjian baru di dalam kasih karunia adalah persekutuan dengan Dia. Inilah inti kehidupan kita. Eklesia kan, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Eklesia itu dalam bahasa Yunani itu artinya dipanggil keluar. Untuk apa? Kalau saudara gali lebih dalam, untuk berkumpul, bersekutu. Makanya aneh kalau orang Kristen nggak suka bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Kan kita ini umat yang tadinya dari gelap kepada terangnya yang ajaib, betul nggak? Keluar, dipanggil keluar untuk apa? Bersekutu, berkumpul. Ada kata penting di situ. Ada kata penting di situ. Tetapi
bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kenapa saya bilang itu sangat penting kata itu? Kenapa? Coba kita lihat. Proses pertumbuhan itu butuh apa? Butuh nutrisi, betul? Pohon kalau mau bertumbuh butuh nutrisi, betul? Kasih karunia Tuhan itu memampukan kita bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Nutrisi kita apa? Dikatakan gini di 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Itu berbicara apa? Firman. Karena firman Tuhanlah kita bisa belajar mengenal kasih karunia Tuhan, betul? Waktu kita belajar firman Tuhan, kita mengenal kasih karunia-Nya. Kisah Rasul katakan gini. Kisah Rasul 20 ayat 32. Firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, diulang. Jadi melalui firman Tuhan setiap hari kita renungkan, kita baca, kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saya heran kalau orang Kristen ngakunya dia Kristen tapi nggak betul-betul mau haus dan lapar akan firman Tuhan, nggak gali firman Tuhan. Dia cuma ingin dapatnya seminggu sekali, nggak cukup. Pohon itu butuh air setiap hari. Kenapa kita perlu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan kita akan Yesus? Yohanes 1 ayat 16-17 ini penting sekali. Kasih karunia hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan. Ingat, hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran. Dan orang berpikir, ikut pengajaran orang ini, kita bisa bertumbuh lagi dalam pengenalan akan kasih karunia. Enggak. Kau harus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia itu ketika kau punya hubungan yang intim sama Yesus. Ayat ini membuktikan. Dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua, siapa? Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? Kasih karunia demi kasih karunia yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, setiap hari lebih besar, baru dan selalu baru. Dan dikatakan apa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan apa? Kebenaran datang. Ini penting sekali, datang oleh Yesus Kristus. Waktu saya baru pertama bertobat, saya selalu nangis nyanyi lagu ini. Kau tak menungguku mencarimu, tapi kau telah datang jadi manusia. Kau tak menungguku berseru padamu, ku bersyukur padamu. Itu keren. Saudara, coba perhatiin saya. Saudara dan saya ini gak mungkin selamat kalau Yesus gak datang ke kita. Saudara mau lihat hidupmu berubah tiap hari, izinkan. Ketika kau renungkan firman Tuhan, ketika kau berdoa, izinkan Dia datang secara pribadi atas hidupmu. Kalau kau ingin lihat istrimu, suamimu, anakmu berubah,
temanmu berubah, komunitasmu berubah. Minta Tuhan datang kepada kehidupan mereka. Amin. Ayat terakhir, Yeremia 9. Saya tutup di sini. Kita baca sama-sama yuk. Supaya kita betul-betul nangkap ini. 2, 3. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Saudara mau disukai oleh Tuhan? Milikilah pengenalan akan Dia. Bukan harta, bukan kekuasaan, bukan kejayaan. Pengenalan akan Dia membuat engkau disukai oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat engkau dikenal oleh Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kasihmu bertumbuh hanya untuk Dia dan bagi Dia sampai selama-lamanya. Amin. Semua tutup Alkitabnya. Tutup mata saudara. Renungkan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara di dalam hatimu. Izinkan Roh Kudus membawa engkau untuk berjumpa muka dengan muka di dalam hadirat Tuhan. Berbicara muka dengan muka ini bukan berbicara engkau melihat wajahnya secara fisik. Tapi ini berbicara engkau ngalami Tuhan. Engkau ngalami di jamah Tuhan. Hatimu dipenuhi damai sejahtera sukacita oleh Tuhan. Hatimu dipenuhi kejujuran untuk membuka dirimu di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pagi hari ini siapapun engkau, Tuhan tahu siapa dirimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jujurlah sama Tuhan. Tuhan suka sama orang-orang yang jujur. Tuhan sayang kepada orang-orang yang mau membuka dirinya untuk apa adanya sama Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Katakan, ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk dekat denganmu. Segala masa ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Mari katakan.
Katakan sama Tuhan. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap Tetapmu, tetap murni seperti hatimu. Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Katakan sama Tuhan. hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku. Kerinduan Kami rindu Tuhan, hati ini hanya dekat Engkau. hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu Bagian kami Tuhan, bagianku, terjadilah terjadilah seluruh yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa. karena tanganmu yang kuat obatku. Ku Memilih untuk senangkanmu. Ku memilih Untuk tetap dekatmu. tetap murni seperti Tuhan Menyenangkanmu. pilihan yang terbaik. Tuhan, biarlah seperti Yeremia 9 ayat 23 dan 24 yang barusan kami baca, kami memilih untuk menjadi orang-orang bijaksana Tuhan. Dan kebijaksanaan kami bukanlah kami bermegah di dalam kekuatan kami. Kami tidak bermegah di dalam kekayaan kami. Kami tidak mau bermegah Tuhan, selain daripada kami boleh memahami dan mengenal Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi ini. Sungguh, biarlah semua itu menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ketika kami lebih dalam dan lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Dan pada akhirnya kami jadi pribadi-pribadi yang ketika kembali ke rumah Bapa, Engkau menyambut kami di pintu gerbang Tuhan dengan mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan yang setia, masuklah di dalam perjamuan anak domba." Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang hari ini Kau bukakan bagi kami, bahwa selain daripada keselamatan kekal yang Kau telah sediakan bagi kami, Kau telah membawa kami lebih lagi Tuhan mengalami kasih karunia, yaitu ketika kami mengalami yang namanya pengenalan akan Kau. Dan pengenalan akan Kau itu Tuhan, itulah yang menyenangkan hati-Mu, bahwa kami terus Tuhan dibawa mengasihi Engkau, melebihi harta di dunia ini Tuhan, melebihi apapun yang bisa kami capai selama kami hidup. Engkaulah harta kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah selesai untuk mengatakan apa yang seharusnya hamba katakan. Biarlah Roh Kudus Kau meneruskannya sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan membuat kami menjadi jemaat yang mengenal Tuhan, dan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dan terus bertindak untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, memberitakan kabar baik kepada sebanyak orang.
yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilakan yang akan menyampaikan pengumuman. Shalom, Shalom jemaat City Blessing Palembang yang di gedung dan juga di rumah. Sehat ya semua? Puji Tuhan. Baik, kita akan membawa persembahan ke kotak yang ada di depan, tapi kita dengar dulu dasar firman Tuhannya. Mari kita buka bersama-sama dari Kejadian 22, Kejadian pasal 22. Ya, ini firman Tuhan yang saya percaya jemaat membacanya, apalagi kalau dalam hal persembahan. Saya akan bawa kita semua, karena saya yakin jemaat pernah membaca firman ini. Saya akan bawa kita dari ayat 5, kemudian kita ke ayat 14 sampai 19. Dari ayat 5 kemudian ke ayat 14 sampai 19. Amin. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Abraham dan anaknya akan kembali kepada bujangnya sesudah apa? Bapak Ibu, saudara-saudari? Sembahyang. Oke, sembahyang. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, ini setelah kejadian Ishak ya diganti jadi persembahan yang lain. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya, di ayat 19 dikatakan, "Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya." Tadi kata Abraham dia akan kembali setelah apa? Sembahyang. Apa yang dilakukan Abraham ketika dia sembahyang, Bapak Ibu? Yang saya dapati ketika saya membaca firman ini, waktu saya baca firman ini, Tuhan itu biasanya kalau firman ini dikatakan, biasanya dapat kata yang Tuhan menyediakan ya. Tapi waktu saya baca firman ini, Tuhan memberikan kata sembahyang. Apa yang Abraham lakukan ketika dia bersembahyang? Kita bacakan di ayat, saya bacakan di ayat 16. Ketika malaikat mengingatkan, "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ada penyembahan ketika kita sembahyang. Ada persembahan yang kita bawa. Kita tuh datang kepada Tuhan itu bukan dengan tangan hampa. Waktu kita datang ke dunia, iya dengan tangan hampa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, ada yang kita bawa. Yang terbaik bagi Tuhan. Ishak itu terbaik. Di hidup Abraham itu Ishak terbaik. Dia beri untuk Tuhan. Dan dikatakan, engkau tidak segan-segan. Engkau tidak segan-segan. Seberapa kita hari ini bawa yang terbaik dari hidup kita, tidak segan-segan.
Amin. Yang kedua, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi dalam sembahyang, dari firman ini Tuhan memberitahukan bahwa ada yang terbaik yang kita bawa, persembahan, dan ada firman Tuhan yang kita dengarkan. Puji Tuhan ya. Oh yes, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh beribadah, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sembahyang ya Tuhan. Datang kepadamu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bukan sekali lewat ya Tuhan untuk sembahyang. Kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan ketika kami datang Tuhan bersembahyang. Seperti Abraham ya Tuhan, dia datang untuk sembahyang, dia mempersiapkan dirinya Tuhan. Dia mempersiapkan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Dia mempersiapkan hatinya untuk mendengar perkataanmu ya Tuhan. Dan dia taat ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau menaruhkan hati jemaat ini, hati yang mau memberi yang terbaik, hati yang mau taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan. Oh berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tuhan Kau yang memberkati setiap benih Tuhan yang ada di tangan kami. Kau yang menaruhkan benih itu Tuhan. Oh berlipat kali ganda ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan biarlah kami bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan, dengan sukacita ya Tuhan. Dan biarlah berkat Engkau melimpah, melimpah, melimpah. Kami percaya bukan hanya untuk jemaat ini, tapi sebanyak orang yang kami temui ya Tuhan. Bahkan Kau pakai setiap anak-anak-Mu memberkati kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Pakai hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita sudah di akhir dari ibadah kita dan kita sebentar akan pulang ke rumah kita masing-masing. Saya percaya kita rindu pulang bawa berkat ya. Dan untuk yang di rumah pasti rindu hari ini selesai ibadah saudara menerima begitu banyak berkat dan kemurahan Tuhan. Untuk saudara tetap bisa jadi berkat dimanapun kita berada. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri yang di ruangan ini. Di rumah saudara bisa angkat tangan saudara. Dan saudara kita mau berdoa berkat bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar. Kau di sisiku. Katakan sama Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Sembah, ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah-anugerah dan anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini bersama-sama, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin dan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.